Shalom, selamat siang Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Selamat hari Minggu yang melakukan ibadah pada hari Minggu ini. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sesuai dengan kehendak kuasa firman-Nya. Amin. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya pada hari Minggu ini? Apakah semua sehat dalam perlindungan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus? Apapun keadaan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, meskipun kita sakit, kita mengucap syukur karena kita masih diberikan anugerah napas kehidupan dari Tuhan Yesus Kristus kepada kita hingga saat ini. Amin. Firman Tuhan pada hari Minggu ini terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru. Alkitab Perjanjian Baru yaitu Injil Yohanes 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-21. Injil Yohanes 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-21 dengan judul kebenaran firman Tuhan atau Frikop, percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi?"
tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukannya yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Amin. Jadi Tuhan Yesus Kristus meminta kepada kita datang kepada terang itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan kita. Firman Tuhan yang paling intinya itu ayat 16 hingga ayat yang ke-21. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Amin. Berbahagia setiap orang mendakwahkan Tuhan. Bapak Ibu teman-teman, Tuhan berfirman kepada kita harus menjadi pelaku-pelaku firman dan tinggalkan tingkah laku kita yang jahat. Kita tunduk dan melakukan hukum-hukum Tuhan. Tuhan mau kita menjadi pelaku-pelaku firman, bukan teori. Biarlah kasih Tuhan Yesus menyertai kita, dan biarlah nama Tuhan ditinggikan, diagungkan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu lihat kemuliaan Tuhan di belakang, ada bentuk malaikat Tuhan di belakang. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Karena Tuhan mau kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di depan ini macam lurus ini adalah pedang roh. Biar kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang sampai selamanya. Shalom Elohim, salam Elohim, salam damai buat kita. Terpujilah Bapa surga, pahiman lahagu Tuhan Yesus Kristus, paditia anugeranto Roh Kudus aku nabi fiham dan dari sekarang sampai lamanya. Salam damai buat kita semua. Haleluya.